Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam program seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-151. Kali ini terambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya, seperti biasa saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Markus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20 dengan judul perikop Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajaran itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengarkan firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan membaca merenungkan firman-Mu, dan di dalam saat teduh bersama ini Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian yang daripada Engkau menuntun dan memimpin kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya pembacaan renungan kita kali ini itu sudah sangat mudah sekali dipahami ya, karena ada perumpamaan dan juga ada penjelasan dari perumpamaan itu. Tinggal kita saja yang mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Tetapi bukanlah seri pendalaman Alkitab namanya kalau kita tidak mendapatkan insight yang baru atau pemahaman dan perenungan yang lebih mendalam ya. Jadi di sini ada 4 hal saudaraku ya. ringkasan dari Markus 4 ayat 1 sampai 20 ya.
di mana Yesus mengajar banyak orang dengan perumpamaan di atas perahu dan menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur. 4 hal yang saya maksud ringkasannya ialah: 1. Pinggir jalan dimakan burung. 2. Tanah berbatu, tumbuh sebentar lalu layu. 3. Semak berduri, terhimpit dan tidak berbuah. Dan 4. Tanah yang baik, yang menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Ya, dan kemudian Yesus menjelaskan perumpamaan itu kepada murid-muridnya secara pribadi. Nah, yang perlu kita pahami terlebih dahulu ya, insight Semitic. Artinya dari rumpun Semit ya. Bangsa Yahudi kan dari rumpun Semit, keturunan Abraham. Mereka punya budaya dan gaya bahasa dan perumpamaan yang berbeda dengan kita yang hidup di zaman sekarang ya. Tetapi masih relevan kok, masih relevan ya. Yang perlu kita pahami ialah gaya Yesus mengajar itu adalah gaya menyampaikan pengajaran dengan perumpamaan. Kalau di dalam bahasa Yahudinya ialah masyal, saudara ya. Dalam budaya Yahudi, perumpamaan atau masyal itu adalah metode utama para rabi untuk mengajar secara tidak langsung. Sehingga mereka boleh membuka pemahaman rohani lewat gambaran dunia nyata. Jadi sebenarnya ilustrasi ketika orang berkhotbah itu adalah bagian cara berkhotbah secara rabbinik ya. Kenapa? Karena ya nggak banyak orang yang berpendidikan. Seorang pengkhotbah juga harus berbicara kepada semua kalangan seperti itu ya. Tidak semua orang S1, S2, S3, bahkan dari level teologi ya nggak semua orang, saudaraku ya. Jadi Yesus harus mengajar kepada semua orang dengan metode perumpamaan. Nah, metode perumpamaan ini bukan dongeng, bukan cuma sekedar ilustrasi yang manis. Sebenarnya perumpamaan ini bisa dibilang sebagai teka-teki spiritual ya. Jadi kalau orang pengen memahaminya, hatinya tuh harus terbuka dan haus akan kebenaran, saudaraku. Ya, jadi perumpamaan ini sebenarnya adalah jendela yang baik untuk orang bisa memasuki pemahaman yang mendalam akan firman Tuhan ya. Kemudian yang berikut ya, benih yang ditabur ya. Itu sama dengan firman, dijelaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya, benih itu ialah firman. Dan kata firman di sini menggunakan kata Yunani logos, saudara ya. Jadi dalam konteks Semitik, firman itu bukan cuma sekedar kata atau bacaan, tetapi kekuatan hidup dan kekuatan yang sanggup menciptakan segala sesuatu. Benih itu adalah sesuatu yang aktif, hidup, produktif jika diterima dengan benar, saudaraku ya. Dan saya senang sekali mengulang hal ini karena benih atau biji itu ya, sebenarnya dia dalam keadaan dorman. Kita bisa ngelihat ya, entah itu seonggok atau sekarung atau satu biji saja, itu sepertinya tidak ada kehidupan ya. Yang fun fact-nya di sini, saya ada membaca literatur, saya membaca info entah dari Google, entah dari mana gitu ya. Ternyata biji itu atau benih itu bisa bertahan ratusan, bahkan ada yang sampai ribuan tahun loh, saudaraku. Dalam keadaan yang seperti itu, dia bisa bertahan hidup. Artinya dia sepertinya mati, tapi sebenarnya dalam keadaan dorman. Dorman itu apa ya? Tidur seperti itu ya. Sampai dia kena air, sampai jatuh ke tanah dan kena air, baru di situ dia akan mengeluarkan kehidupan, saudaraku. Ini adalah firman, ini adalah benih. Ya, Yesus menggunakan perumpamaan tentang benih, saudaraku ya. Nah, kemudian kita akan pelajari ada 4 jenis tanah ya. 4 jenis tanah ini mencerminkan kondisi hati ya, bukan kapasitas otak, saudaraku. Catat ya. 4 jenis tanah ini mencerminkan kondisi hati. Pertama, di pinggir jalan. Pinggir jalan itu bicara orang yang dengan hati yang keras. Dia tidak bisa menerima kebenaran firman. Ketika ada pendeta yang khotbah, hatinya keras, dia sudah menolak terlebih dahulu. Dia tidak menghormati firman. Akhirnya apa? Ya, kalau zaman sekarang akhirnya ketika orang tidak menghormati firman dan hatinya keras, dia sudah tidak lagi
haus dan lapar akan kebenaran, ya diacuhkan. Ya, bagaimana cara mengacuhkannya? Ya sudah, gampang aja, tinggal buka smartphone dan searching Instagram, searching TikTok, baca-baca atau bahkan nonton di gereja, saudaraku ya. Dengan kata lain, orang yang hatinya di pinggir jalan itu adalah gambaran dari orang yang seperti ini. Jadi firman yang ditabur itu tidak ada yang masuk dalam pikirannya, boro-boro masuk, jatuh dalam pikirannya aja tidak, saudaraku ya. Langsung disambar oleh burung. Ya, dimakan oleh burung, disambar oleh iblis, dicuri oleh iblis. Yang kedua, tanah berbatu. Ini bicara soal hati orang yang cepat antusias, tapi tidak berakar. Apakah saudara seperti itu? Karena saya juga, ya semoga saya tidak menghakimi atau menilai orang ya. Banyak melihat orang Kristen seperti ini, maaf. Ya, kalau khotbah atau ibadah, mereka lebih cepat jadi orang yang antusias. Kalau ada firman yang luar biasa mengena, mereka akan dengan tidak ragu-ragu berkata amin, haleluya. Mereka akan bertepuk tangan ketika mereka merasa firman itu sangat powerful dan mereka merasa diberkati. Tapi anehnya di sini, respon mereka yang begitu antusias itu tidak diikuti dengan kehidupan yang juga antusias akan firman-Nya. Hidupnya tetap kalah. Hidupnya tetap mengalami masalah. Seperti tidak punya jalan keluar. Intinya ya hampir selalu menjadi jemaat yang kalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Tidak pernah bisa mengaplikasikan firman di dalam hidupnya. Jadi tanah berbatu itu ya seperti ini. Di gereja antusias, di gereja semangat, tapi dalam kehidupan hari lepas hari itu loser, menjadi pecundang, orang yang selalu kalah. Mudah menyerah intinya saat berhadapan dengan kesulitan. Kan tidak berakar, saudara ya. Saudara pernah lihat gak benih? Benih itu hidup karena kena air seperti itu ya. Keluar, tapi akarnya itu gak bisa nembus karena tanahnya berbatu. Yang ketiga, sifat orang ya, kondisi hati seseorang itu adalah semak berduri. Mereka adalah orang yang hatinya sangat terganggu oleh kekhawatiran dunia dan kenikmatan hidup di dunia ini, saudaraku ya. Ya, saya pikir tipikal yang seperti ini, semak berduri ini banyak, saudara ya. Semak berduri ini banyak, tumbuh sebenarnya mereka mendengarkan firman, mereka menerima firman dan firman itu tumbuh dalam hidup mereka. Tetapi apa daya kekhawatiran, kecemasan akan hidup ini. Saya juga satu di antara yang termasuk sebenarnya di sini, saudara ya. Kalau saya nggak bersungguh-sungguh, saya juga termasuk bilangan orang yang dengan hati semak berduri. Saya mudah khawatir sebenarnya. Ya. Kemudian tidak hanya kekhawatiran kan sifat negatifnya, ada juga yang kenikmatan duniawi. Nah, jadi saudara hati-hati, saudara yang diberkati dalam pekerjaan, dalam karir, dalam usaha, saudara berlimpah-limpah. Tapi kemudian semua kelimpahan itu tidak membuat saudara semakin cinta Tuhan, tapi malah saudara semakin mengeksplor kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ya, saudaraku, akhirnya saudara kehilangan antusias terhadap pertumbuhan rohani, saudara lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya duniawi dan pencapaian di dunia ini. Dan yang terakhir, jenis tanah yang mencerminkan kondisi hati yang keempat ialah tanah yang baik. Artinya mereka yang hatinya mau dengan rendah hati menerima, mereka pun mengerti dan akhirnya mereka bisa tumbuh menghasilkan buah. Nah, jadi ini adalah perumpamaan yang sebenarnya ya adalah perumpamaan yang biasa digunakan di masa itu, saudaraku ya. Karena kalau bicara soal budaya pertanian, kita mungkin gak akan relate gimana sih maksudnya ini. Ada yang tumbuh di tanah berbatu, ada yang dimakan oleh burung, ada yang semak, terhimpit semak duri, gimana sih? Ya, jadi budaya pertanian di abad pertama itu
penabur di zaman itu ya, penabur ya, entah petani atau orang yang berkebun itu, mereka biasanya menyebar benih dahulu. Anehnya ya, mereka menyebar benih dahulu baru membajak tanahnya. Jadi benih itu bisa jatuh ke berbagai jenis tanah, dan itu bisa dipahami oleh pendengar pada waktu itu. Iya, benar juga yang dikatakan Yesus ya. Sebenarnya kita mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus. Jadi penabur itu menabur dulu benihnya, kemudian baru dia bajak tanahnya. Nah, dan di Timur Tengah pada masa itu di Israel itu tanah berbatu dan semak duri itu sangat umum, saudaraku. Jadi ini bukan soal kemalasan ya, tetapi gambaran realitas spiritual. Ya, ini bukan soal kemalasan petani ya, tidak karena memang keadaan tanahnya memang tidak memungkinkan ya. Tapi luar biasa saudara lihat ya di Timur Tengah, saudaraku ya. Ada banyak teman-teman saya bersaksi karena saya juga belum pernah ke sana. Ketika orang lewat wilayah gurun ya, dari satu negara ke negara lain ya sepertinya gersang. Tapi ketika orang lewat wilayah Israel, orang heran. Di situ tumbuhan itu tumbuh dengan indah, buahnya itu besar-besar, saudaraku. Seperti ada teknologi yang mereka gunakan untuk bisa menumbuh kembangkannya. Itu perkembangan budidaya pertanian yang jauh lebih berkembang daripada abad pertama. Mungkin di abad pertama mereka masih biasa yang namanya menabur dulu baru membajak. Karena juga tidak mudah, saudaraku. Mereka sebenarnya bukan negara agraris seperti kita di Indonesia ya, di mana tanahnya subur, mudah dibajak, digemburkan, baru ditabur dan lain sebagainya. Dan yang kedua juga bicara soal zaman ya, itu beda banget. Ya teknologi dalam pertanian sudah nggak semaju sekarang. Ya beda lah. Tapi untuk menjadi sebuah perumpamaan, hal ini bisa menarik, hal ini bisa diterima. Ya. Jadi sekarang mari firman-Nya berkata ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi saudaraku, ketika saudara mendengarkan firman ini, ya saudara bertelinga bukan? Maka hendaklah saudara mendengar. Dalam konteks semitik, mendengar itu tidak cuma mendengar, tetapi mendengar dan taat. Mendengar itu di dalam versi Ibrani adalah tindakan nyata. Ketika engkau mendengarkan firman, apakah engkau akan meresponi itu dengan sungguh-sungguh, dengan melakukannya? Nah, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, ketika engkau mendengarkan khotbah atau pengajaran, apakah saudara memang memiliki sikap hati seperti ini di awal, dengan rendah hati, siapapun yang menyampaikannya? Mungkin saudara akan berpikir, oh yang menyampaikannya saya mau dengar sungguh-sungguh kalau seandainya yang khotbah itu adalah pengkhotbah kaliber nasional. Ya katakanlah ya pastor yang wirawiri di YouTube dan juga di KKR besar nasional, aku baru mau dengar khotbah itu. Kalau yang khotbah itu bukan pendeta kaliber nasional, saya nggak mau dengar. Makanya kalau misalnya di gereja tidak ada tamu dari Jawa atau yang terkenal, ya dia malas ke gereja, saudaraku ya. Pendeta lokal malas, atau mungkin jemaat penatua yang notabene nggak sekolah Alkitab, saya malas denger. Enggak, saya mau kasih tahu saudaraku, saudara jangan sampai terpaku kepada hal-hal yang formalitas seperti ini. Kalau saya pribadi, ya dalam perjalanan saya mengiring Tuhan, bagi saya, ketika orang dipercayakan untuk menyampaikan firman, maka akan ada otoritas ilahi dan rahasia firman yang akan disampaikan lewat orang itu. Maka saya akan dengan antusias duduk dan mendengarkan apa yang disampaikan. Ya, belum tentu kepada setiap orang itu sama makna dan pemahamannya, tetapi saya yang paling tahu Tuhan pasti akan berbicara lewat orang ini kepada saya. Saya mau simak sungguh-sungguh. Itu namanya menghormati firman. Jangan saudara patahkan. Ya, saudara duduk lalu saudara mulai menilai, dia ini belum ada gelar S1 teologi ya, kok sudah bisanya khotbah. Jangan ngomong seperti itu. Kalau memang Tuhan percayakan dia untuk memberitakan firman, maka saudara duduk dengarkan dia. Dengarkan apa yang ia sampaikan. Saya bahkan merasa diberkati ketika ada seorang ibu rumah tangga menyampaikan khotbah di sebuah ibadah komsel. Saya duduk, saya dengarkan dia dengan sungguh-sungguh. Walaupun tidak sepanjang khotbahnya saya mendapatkan sesuatu,
Tetapi ada beberapa poin yang saya dapatkan, dan saya merasa itu seperti suara Tuhan yang menegur saya atau mengingatkan saya. Itulah yang namanya mendengarkan firman. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Ya, seperti itulah cara kita meresponi firman, saudaraku ya. Jangan batasi Tuhan. Karena saudara lihat, ya, jangan batasi Tuhan pekerjaannya hanya kepada orang-orang yang berlatar belakang pendidikan teologi, ya enggak. Saudara harus lihat bagaimana Yesus memilih murid-muridnya pun bukan cuma hampir semua, ya bisa dibilang hampir semua bukan berasal dari latar belakang background orang-orang sekolah rabi. Mereka orang-orang sekuler yang bekerja di dunia sekuler. Tuhan pilih mereka menjadi muridnya. Supaya apa? Tuhan pilih yang bodoh untuk mempermalukan yang pinter. Tuhan pilih yang tidak berpendidikan untuk mempermalukan mereka yang merasa dirinya berpendidikan secara rohani. Tuhan bisa memilih siapa aja, bukan berarti Tuhan gak pakai orang teologi, tapi jangan batasi Tuhan bekerja, saudaraku. Hari ini saya tidak pernah melihat orang itu dari S1, S2, S3 teologi baru saya merasa, oh berarti firman dari dia berasal dari Tuhan. Enggak. Memang secara hukum, ya, orang-orang yang dengan gelar-gelar itu ya benar gitu ya, sekolahnya benar. Tetapi saya juga tidak mau meremehkan pekerjaan Tuhan. Dari sepanjang saya melayani pekerjaan Tuhan, saya melihat orang-orang awam pun dipakai Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus dengan luar biasa dalam mengajar. Bahkan maaf kalau saya agak menilai ini ya. Saya banyak melihat orang-orang yang lulusan S1, S2, S3 teologi ya khotbahnya sistematik tapi nggak ada isinya, saudaraku. Mereka lebih fokus kepada pengen orang tahu bahwa mereka adalah lulusan teologi ya gitu. Jadi khotbahnya tuh pakai istilah yang jelimet, yang membingungkan. Mereka sudah mempersiapkan semua itu dalam otak mereka, tapi mereka tidak melibatkan Roh Kudus untuk mengajar dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga orang, ya khotbahnya benar, tapi nggak ada yang masuk dalam hati. Ini juga adalah PR bagi kita juga, para pengkhotbah, saudaraku ya. Karena, ya, bagaimana sikap hati kita juga menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi saluran lidah penyampai kebenaran firman Tuhan, itu juga harus dengan kerendahan hati juga, saudaraku ya. Tidak bisa hanya berkanjang bahwa saudara adalah lulusan S1, S2, S3 teologi. Ya. Banyak orang juga yang lulusan S1, S2, S3 teologi punya agenda pribadi ketika khotbah ya yang diomongin masalah politik. Karena apa? Ternyata ya gabung parpol. Nah, ini juga saya kurang setuju, saudaraku ya, dalam hal seperti ini. Biarlah orang murni menyampaikan firman Tuhan, bukan agenda pribadi tetapi agendanya Yesus, agendanya Roh Kudus menyampaikan kebenaran firman untuk memerdekakan para pendengarnya. Nah, saudaraku, yang terakhir ya, Yesus menjelaskan perumpamaannya hanya kepada murid. Kenapa? Karena dalam konsep Yahudi, rahasia kerajaan Allah hanya diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh ingin mengerti. Jadi orang yang cuek atau orang yang keras hati tidak akan mengerti meskipun mereka mendengar. Ini menggenapi Yesaya 6 ayat 9-10 ya, Yesaya 6 ayat 9-10. Bahwa banyak orang akan melihat dan mendengar tapi tidak memahami karena hati mereka keras. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari lewat kebenaran firman Tuhan ini apa saja poin-poin yang saudara bisa dapatkan. Semua yang merasa diberkati silakan tulis di kolom komentar. Semua yang merasa aku mendapatkan sesuatu, saudara boleh bagikan juga di kolom komentar, saudaraku ya. Yang pasti lewat kebenaran firman ini, walaupun saya berkhotbah di sini mengajar, tetapi saya mendapatkan sesuatu juga bagi diri saya sendiri, saudaraku ya. Bahwa saya harus menghormati firman, saya harus dengan rendah hati menyambut kebenaran firman yang disampaikan itu. Saya tidak boleh membiarkan firman itu dicuri oleh iblis. Saya juga tidak boleh membiarkan antusiasme saya tidak sejalan dengan kesungguhan saya untuk melakukannya. Saya juga tidak boleh membiarkan kekhawatiran dan kenikmatan dunia mengalihkan perhatian saya dari pertumbuhan rohani saya. Perhatikan ini. Banyak orang merasa cukup diberkati oleh Tuhan, tetapi mereka gagal untuk bertumbuh secara rohani. Ya, saudara, jangan iri dengan orang-orang secara finansial ketika mereka maju berkembang pesat. Lah kok aku kayak gini-gini terus Tuhan? Kenapa aku kok kayak berjalan di padang gurun terus rasanya? Pas-pasan terus hidupku. Ternyata kepada anak yang disayang, Tuhan akan memperlakukan seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak ingin membiarkan kenikmatan dunia ini mengalihkan engkau.
Dia tahu porsi otakmu, dia tahu porsi hawa nafsumu, saudaraku. Ketika engkau dikasih berkat lebih banyak, engkau belum tentu setia lagi, engkau belum tentu sesungguhnya lagi mengikuti Tuhan. Maka bersyukur kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, dan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan berakhir sampai di sini. Kita akan lanjutkan di dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati dan kami mau berdoa Tuhan. Biarlah kebenaran firman yang kami dengarkan betul-betul tertanam di tanah kami, hati yang baik, tanah yang subur, tanah yang siap untuk menumbuh kembangkan kehidupan rohani kami sehingga kami berbuah banyak, berbuah baik dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami, mampukan kami untuk berjalan dalam kasih dan kebaikan-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih untuk kesetiaan saudara mengikuti channel ini dan selalu mendukung kami di dalam doa. Besar harapan kami, saudara juga selalu bertumbuh dalam kebenaran dan selalu memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Akhirnya saya Billy Alia pamit. Sampai bertemu lagi dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih anugerah oleh Tuhan kita Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.